Presiden Jokowi sebetulnya sudah layak memecat menteri-menteri dari PDIP dikarenakan para elit politiknya ataupun kader-kadernya selalu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini kan dianggap nggak baik, nggak fair. Karena komitmen mereka kan mendukung pemerintahan sampai akhir. Dan bahkan mereka tahu kalau ditarik mundur, mereka lah yang justru kalah dalam pertarungan. Dianggap tidak gentle, ngapain berhenti di tengah jalan. Kalau mau jujur sebenarnya, apa yang dilakukan oleh PDIP, elit-elit dan kadernya, sudah memenuhi syarat sebenarnya para menteri dari PDIP itu dipecat. Nah tinggal nunggu Pak Jokowi sebenarnya. Ini tiap hari kok Pak Hasto serang terus, Bang Dede juga tiap hari serang terus, dan yang lainnya juga nyerang terus secara umum. Betapa bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan, Pak Jokowi juga dianggap mengorkestrasi itu semua. Itu kan bukan hanya prakondisi Pak, ini sudah mencukupi sebenarnya bagi Jokowi untuk memecat. Ini secara kelembagaan, secara kepartaian, PDIP sudah nggak layak menjadi bagian dari koalisinya Jokowi di sisa waktu yang tersisa ini. Nah, yang menjadi tanda tanya itu apa yang kemudian membuat Pak Jokowi membiarkan anak-anak nakal ini terus berkeliaran kan? Pecat saja. Sebenarnya permintaan mundur sudah disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran. Namun demikian sepertinya PDIP main dua kaki. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, menantang PDI Perjuangan untuk menarik semua menterinya yang saat ini berada di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Hal itu disampaikan Sylvester saat merespons PDI Perjuangan yang menggugat proses pemilihan presiden 2024 ke PT UN. Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk petun. Yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Ya, kabinet saat ini. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang dilakukan. Ya, betul sekali pernyataan Ketua TKN untuk menteri-menteri dari PDIP sebaiknya ditarik mundur dikarenakan selalu menyerang pemerintahan. Tak pantas masih dalam koalisi tetapi selalu menyerang pemerintah. Deddy Sitorus mengatakan bahwa beberapa menteri menemui Megawati ingin mundur. Namun kenapa Megawati tidak pernah mengizinkan mereka untuk mundur? Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden. Tapi kalau presiden sudah memandang misalnya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak dibutuhkan lagi karena berbeda dengan hasrat beliau, silakan saja ditarik, tidak apa-apa. Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan. Ya, mereka yang duduk di sana, terutama kader perjuangan di PDI Perjuangan itu ikut berdarah-darah memenangkan presiden. Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak. Dan ini adalah jawaban Megawati mengenai pernyataan mundur atau tidak menteri-menteri dari PDIP. Pokoknya kita tempur, ini saatnya tempur gitu. Kenapa nggak sekalian aja show of force gitu. Menteri-menteri PDIP aku tarik, Menteri Keuangan yang tanya sama aku mundur apa enggak, ya aku bilang mundur aja. Kan katanya bisa jatuh pemerintahan ini. Nah, yang namanya strategi kan harus ada dong. Kan? Nah, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Pertanyaan saya, kalau Indonesia utangnya sekarang berapa umpamanya? Itulah jawaban Megawati yang mengatakan bahwa bila menteri-menteri ditarik maka banyak buntungnya. Ya, itulah Megawati yang tidak punya ketegasan di dalam berpolitik sehingga seakan-akan tidak punya harga diri ya. Sudah menyerang pemerintah tetapi tidak mau menarik menteri-menterinya yang ada di dalam kabinetnya. Lalu bagaimana pendapat M. Kodari terkait mundurnya menteri-menteri dari PDIP? Kalau PDI Perjuangan menarik menteri-menterinya, maka akan ada dinamika baru yang sangat besar. Karena apa? Karena PDI Perjuangan ini
menteri yang secara resmi menjadi anggota PDI Perjuangan, baik punya jabatan struktural atau tidak, itu saya hitung ada sekitar 7 lah. Yang punya jabatan struktural barangkali seperti Pak Yasona Lauli, Pak Pramono Anung, yang tidak punya jabatan formal tapi pegang KTA seperti Pak Basuki. Belum lagi menteri-menteri yang notabene atau resminya bukan dari partai politik, tetapi sesungguhnya endorsement dari Teguh Umar. Ya, ada beberapa menteri lah yang ada di kepala saya, walaupun sulit disebutkan karena apa? Karena ya bisa jadi dibantahkan begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan ada sebuah dinamika yang menurut saya sangat luar biasa. Misalnya di situ katakanlah Partai Nasdem yang sekarang ini kadernya tinggal 1 yang jadi menteri, bisa masuk 2 lagi itu, mengganti yang kemarin kena masalah hukum. Jadi dari 1 bertambah 3. Kemudian dari PAN barangkali bisa tambah 1 misalnya begitu. Dari PKB yang sekarang 3 mungkin tetap 3 tapi bisa juga nambah ya. Bisa juga tambah dari, bukan mustahil ya, misalnya PKS bergabung. PKS bergabung, jangan ditutup ruang kemungkinan itu bahwa PKS bisa bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi kalau misalnya PDI Perjuangan keluar dari kabinet. Jadi kata kuncinya sebetulnya hemat saya adalah PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Apakah tetap mempertahankan menterinya seperti sekarang atau menarik keluar dan beroposisi pada Pak Jokowi dalam sisa masa jabatannya. Baik, Perintah mundur juga disampaikan oleh Amin Rais. Menteri-menteri dari PDIP sebaiknya mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi bisa sadar bahwa setelah sebagian besar rakyat sudah muak pada dia, sebulan lalu lebih saya membuat video singkat isinya tentang cara mendelegitimasi Presiden Jokowi. Saya sebutkan ada cara yang mudah, murah, dan meriah. Jadi usulan saya, PDIP menarik mundur beberapa menterinya dari pemerintahan Jokowi. Syukur-syukur ada 2 atau 3 menteri yang sadar tidak ingin ikut kapal garam Jokowi, juga ikut mundur. Bisa dipastikan, insya Allah langsung percaya diri Jokowi yang berlebihan segera kempes bak kerupuk disiram air. Nah, saudaraku, besar kemungkinan hanya dengan cara mudah ini Pak Jokowi bisa sadar bahwa setelah sebagian besar rakyat sudah muak pada dia lantas muncul akal sehatnya, kira-kira oh ya, saya memang sudah diemohi oleh rakyat saya, ya kecuali memang ada beberapa diehard saja. Nah, contohlah Pak Harto, di ujung karir politiknya, akal dan nurani kenegaraan Pak Harto tiba-tiba muncul menyelamatkan bangsa Indonesia. Pak Harto lengser setelah 14 menterinya mundur bersama-sama, disusul sisanya kemudian. Akhirnya tinggal 1 saja yang tetap setia mendampingi Pak Harto, yaitu Pak Saadilah Mursyid yang jadi Mensesnek waktu itu. Saya tidak tahu, yang terus saja meyakinkan Presiden Jokowi sehingga Pak Jokowi masih terus saja percaya bahwa langkah-langkah politiknya ini masih bermanfaat buat bangsa Indonesia. Saudaraku, jadi insya Allah Pilpres dan Pileg tinggal 13 hari lagi. Insya Allah berjalan mulus. Hasilnya jadi objektif karena Jokowi sadar cawe-cawenya selain membuat heboh politik, nah, kita cermati terus perkembangan politik nasional. Saya terus berdoa kepada Allah SWT agar berkenan merahmati dan memberkati serta menunjuki kita semua bangsa Indonesia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Saya kira sekian dulu. Itulah pendapat Amin Rais. Dengan mundurnya menteri-menteri dari PDIP, maka dikatakan oleh Amin Rais, maka Presiden Joko Widodo akan lemah sebagaimana terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat seluruh menterinya mundur, maka Soeharto akhirnya mundur. Amin Rais meyakini kalau rakyat sebagian besar sudah muak kepada Joko Widodo. Hasto ataupun Megawati memang melarang menteri-menterinya untuk mundur. Ya, politik 2 kaki, selalu menyerang tetapi tidak mau lepas menteri-menterinya. Para menteri PDIP ingin mundur dari kabinet Jokowi, tapi dilarang oleh Ibu Megawati. Yang benar, coba kita pastikan. Ya, kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan ya, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi
Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan ini kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu sudah biasa kita ikuti, setiap 5 tahunan kita udah ikut pemilu. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu itu. Menteri bertanggung jawab pada rakyat, pada bangsa negara, sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan. Pak Hasto, tumben Bapak nggak nangis sesegukan. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Tumben nggak seperti itu. Kurang asik Pak kalau nggak ada drama-dramanya Pak. Nanti kalau ada dramanya, lebih seru ya kan, lebih asyik ya kan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau memang Ibu Megawati melarang, terus siapa yang punya inisiatif menteri-menteri itu keluar dari kabinet Pak Jokowi? Nggak mungkin loh. Pribadi-pribadi dari anggota menteri itu inisiatif, kan mereka mengikuti arahan yang atas, ya kan? Padahal para menteri PDI di kabinet Pak Jokowi ini cukup banyak loh, ada 7. Coba kita cari tahu siapa saja para menteri itu. Yasona merupakan satu dari 7 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP. Selain dirinya, ada pula Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau MKM Teten Mas Duki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau Menpan RB Aswar Anas, lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3A Bintang Puspayoga, dan Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung. Ada 7 loh. Kalau sampai mundur kan sayang ya kan? Tapi ini kata Pak Hasto untuk kepentingan stabilitas pemerintahan. Ya betul Pak, jangan sampai kegaduhan ini hanya dikarenakan kepentingan kelompok, kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Semua harus dilakukan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, Hasto Kristianto mengatakan untuk kepentingan bangsa dan negara sebetulnya itu yang ngeles-ngeles saja. Ya, Adi Prayitno mengatakan bahwa memang sudah seharusnya PDI memecat menteri-menteri dari PDIP ya. Pak Jokowi seharusnya sudah bisa memecat menteri-menteri dari PDIP.